Semangat pagi Konconaker, langsung dari ruang pelayanan publik Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 16 Semarang. Pagi ini kita siaran perdana podcastnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namanya udah ketemu akhirnya, Goreng Bakwan, ngobrol bareng bab gawean. Dan topiknya pada pagi hari ini adalah Hotel Aman Jiwo terkait kondisi perhotelan di kawasan prioritas Borobudur. Hari ini Selasa 25 Mei 2021 dan kita sudah mendatangkan bintang tamu kita, Bapak Ma'ruf. Semangat pagi Bapak. Semangat pagi. Pak, karena dari Hotel Aman Jiwo yang letaknya dekat dengan candi, saya mau kasih sedikit tebak-tebakan Pak. Candi pasti bisa ini Bapak nih. Candi apa yang bikin baper? Apa ya, Candi Borobudur kali ya? Tapi nggak tahu tuh hubungannya gimana itu. Bukan Pak. Bukan. Candi yang bikin baper itu adalah Candi Warakah kau selama ini. Aduh suara. Nggak nyambung. Tolong permen. Nggak nyambung ya Pak. Tolong permen ya. Nah Pak, sebenarnya kenapa kok dari Hotel Aman Jiwo kita jadikan bintang tamu untuk siaran perdana ini? Karena kita juga lagi ada program magang kerja dalam negeri ya Pak ya, di Hotel Aman Jiwo. Ya. Nah ini adalah baru pertama kali ini atau sudah pernah sebelumnya? Kalau untuk training, program training itu kita selalu ada terus. Ya. Ya, tapi untuk pemagangan dengan seperti konsep yang ditetapkan dari pihak kementerian memang baru kali ini. Apa sih Pak bedanya? Beda. Kalau kita membicarakan soal training, biasanya training dari sekolah-sekolah perhotelan. Oh. Dan itu adalah untuk memenuhi syarat kelulusan mereka. Tapi kalau pemagangan ini kan lebih difokuskan pada pencari kerja. Ini beda. Walaupun kami juga melakukan itu dalam arti lingkungan masyarakat di sekitarnya bisa training di Aman Jiwo untuk kemudian bekerja, baik di Aman Jiwo maupun di luar. Woi, tapi kalau sudah pernah magang di Aman Jiwo ini pasti prestisnya tinggi dong. Kenapa kok prestisnya tinggi? Kita semua tahu siapa aja yang pernah nginep di sana ya toh Pak? Ya. Walaupun di Hotel Aman Jiwo ini terkenal banget dengan privasinya yang sangat menjunjung tinggi. Walaupun misal mungkin presiden sekalipun tidak ada yang tahu. Rahasia, super rahasia. Ini saya tadi coba tanya-tanya Pak Ma'ruf siapa aja sih yang pernah nginep di sana, juga nggak mau kasih tahu. Tapi kita lihat dari berita-berita dulu ya. Nah kan, ini ada pemain bola nih Pak, ya. Nomor punggungnya 7 Pak, ya kan, bener kan? David Beckham sama Victoria Beckham pernah nginep di Aman Jiwo. Nah, terus adiknya, salah satu sultan di Indonesia nih, pernah menikah di sana, ya? Bener-bener gak usah disebutin namanya ya Pak ya. Nah, Pak, Aman Jiwo ini juga terkenal banget dengan harganya yang fantastik Pak, karena pakai dolar gitu Pak. Ya. Nah, cerita dikit dong harganya tuh sampai berapa sih Pak untuk yang suite yang utama itu Pak? Kalau Presiden Suite yang kita sebut sebagai Dalam Jiwa Suite, yang kita bolehin apa ini? Yang mau sebelum pandemi atau setelah pandemi? Oke, sebelum pandemi. yang bombastik dulu nih. Kita ada di angka kisaran 3.600 US dollar kelas. 3.600. Kita pakai kalkulator dulu. Berapa sekarang? 16.000 dikali 3.000. Berarti kira-kira berapa? More or less 56 juta semalam. Wow, 56 juta semalam, luar biasa. Masih ditambah dengan 21% untuk pajak dan service charge. Pajaknya 21%. Bapak kami boleh foto-foto di sana. Kalau yang paling murah Pak, paling murah berapa? Kalau sebelum pandemi kita lihat di publish rate-nya di mana dulu. Ketika pas musim busy season kita bisa di angka 950 US dollar. 950 berarti sekitar 14 jutaan ya. 14 juta. Kurang lebih segitu. Tapi di masa pandemi turun. Oh. Di angka kurang lebih 8,6 kurang lebih segitu, saya tidak tahu tepatnya. Oke. Sampai termahal itu di angka 36 jutaan. Sampai dari 54 ke 36. 56 turun jadi 36. 56 turun 20 juta bisa buat DP rumah. Iya.
Jadi memang pandemi ini untuk dunia pariwisata dan perhotelan khususnya di area Borobudur cukup berdampak ya Pak ya? Sangat sangat berdampak, dan kita ada dalam satu komunitas di sana namanya Pesona Magelang. Kita punya suatu komunitas pelaku usaha pariwisata di sana namanya Pesona Magelang. Di sana kita saling ngobrol di situ. Ya memang semuanya terpengaruh luar biasa. Curhatan mereka juga sama seperti itu. Jadi yang awalnya rame kemudian menjadi terpuruk, jatuh sekali. Tapi alhamdulillah saat ini kita pelan-pelan mulai bangkit. 2021 ini ya? Dengan sedikit penyimpangan pasar. Oh. Ada pasar-pasar yang tadinya kurang terbidik kemudian dibidik, dan alhamdulillah itu bisa mengatasi sedikit lah. Sekarang sudah lebih bagus dibandingkan di tahun 2020. Kalau Aman Jiwa ini kan karena dia rate-nya US dollar, berarti kan pangsa pasarnya ini lebih ke luar ya? Awalnya ya. Ke Eropa, Betul. Amerika, Iya. dan lain sebagainya. Iya. Nah, untuk saat ini setelah pandemi 2021, pasar domestik mulai dilirik juga nih Pak? Pasar domestik sudah mulai banyak yang masuk, bahkan hampir 100% tamunya domestik. Wih, dengan harga 36 juta tadi itu ya? Iya. Oh. Iya. Terus Boleh kemudian sih. juga ada diskon-diskon khusus lagi nggak untuk yang domestik? Kalau harga itu kan sudah harga yang sudah Oh didiskon. iya. Jadi tidak ada diskon yang lain. Udah di diskon 20 juta masih minta diskon lagi. Nah, kalau untuk cuma makan siang aja Pak, mau makan Bisa. siang atau mau di area kolam renang gitu, Bisa. pakainya US atau pakai rupiah? Kalau makan kita pakai rate rupiah. Pakainya rate rupiah. Iya, tahun 2000 berapa ya saya ke sana tuh? 2014 apa 13 saya pernah ke sana Pak. Tapi Iya. nggak menginap, itu hanya datang, itu lokasinya luas banget ya Pak ya. Sepanjang desa apa Pak? Desa Majak Singi. Majak Singi ya, Iya. sepanjang desa Majak Singi itu terus ada pagernya hijau luas. Itu ternyata Hotel Aman Jiwa. Luasnya sampai berapa hektar itu Pak? Kita punya area seluas kurang lebih 13 hektar. Wow. Tapi yang dipakai untuk bangunan hanya kurang lebih 5 hektar. More or less gitu. Yang lainnya dibiarkan dalam bentuk sawah. Dan Aman Jiwa itu menjunjung konsep natural. Jadi kita tidak punya pagar malahan. Oh. Pagarnya itu adalah lingkungan kita itu yang menjaga kita. Kenapa? Karena kita berkolaborasi dengan lingkungan Iya. untuk saling membutuhkan di situ. Iya. Makanya kalau tanya di sepanjang jalan gitu agak susah sih Pak nyari petunjuk jalan Aman Jiwa, tapi Iya. kalau tanya ke orang di Majak Singi atau di daerah seputaran Borobudur pasti mereka langsung nunjukin di sana gitu. Mereka pasti tahu Pasti Aman tahu, Jiwanya. pasti tahu. Iya. Karena karyawan kita Ah. boleh dikatakan 80% itu orang lokal. Tapi ada Bukan, yang bukan. WNA ada ya Pak ya? WNA kita ada 2. Dari Iya. Australia, Yang sekarang kita GM kita dari Swiss, Swiss, gitu. dan well healing kita dari dari Belgia sekarang. Nah, untuk tenaga kerja sendiri itu memprioritaskan masyarakat di sekitar situ atau Masyarakat sekitar yang kita utamakan. Kenapa? Kalau tanpa mereka kita juga tidak ada apa-apanya. Kita sangat membutuhkan dukungan dari lingkungan di sekitar Aman Jiwa itu sendiri, termasuk juga karyawan-karyawan kita yang mereka yang mau training di Aman Jiwa pun kita utamakan dari lingkungan dulu. dari lingkungan, termasuk yang untuk magang kerja dalam Untuk negeri magang ini juga kita utamakan dari lingkungan dulu. dari lingkungan. Ada berapa orang yang magang kerja dalam negeri ini? 10, rencananya 10. Rencana 10 Iya. orang. Untuk proses seleksinya sudah dimulai atau belum? Proses rekrutmen Ah. sudah kita mulai. Sudah Ya, dimulai. sudah kita mulai, cuman untuk proses seleksinya belum. Menunggu dari penjelasan dari provinsi yang hari ini kita. Oh ya, hari ini ya penjelasannya Bapaknya. Jadi untuk yang pingin ikutan magang dalam negeri, oh sudah terlambat ya Pak ya? Belum. Oh, belum, kita belum kita terlambat. belum mencapai 10 nih. Oh, Tapi belum mencapai dalam 10. beberapa waktu saya yakin pasti. Oh bisa Tercapai. bisa langsung menghubungi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah atau langsung aja ke Pak Munif ini, langsung menghubungi untuk ikut magang kerja dalam negeri. Ini plus-plusnya apa sih Pak untuk program magang kerja dalam negeri ini? Ya, kalau plus-plusnya adalah pemagangan dalam negeri yang diinisiatori dari kementerian adalah bahwa peserta berhak atas uang saku 1 juta rupiah setiap bulan. Wow, Selama 1 5 juta rupiah, lumayan Pak, lumayan. Iya. 5 bulan. 5 bulan. Ini Siap. plusnya. Ini luar biasa. Mm. Di kita bahkan nggak pernah memberikan sampai sebesar itu.
Ya karena kalau magang itu kan intinya kita bisa mendapatkan pengalaman kerja yang nanti Ya. bisa jadi portfolio. Walaupun tidak dibayar, bahkan ada beberapa orang untuk magang kerja Harus bayar. rela membayar, apalagi Kalau di di dunia Aman Jiwa turisme ya Pak Ya. ya. Dunia pariwisata, Betul. luar biasa, luar biasa. Dan ini masih ada kuota. Silahkan Betul. bisa menghubungi ke Pak Munif di Hotel Aman Jiwa. Nah, kalau untuk Bapak sendiri ada pendapat khusus nggak untuk program magang ini? Atau mungkin ada masukan? Ya, jadi program magang ini kalau kita melihat ini sangat positif dalam arti ada suatu hal yang kayak oase ya, memberikan obat kehausan ketika seseorang itu pada kondisi terpuruk secara ekonomi, mereka mendapatkan suatu ilmu dan mereka mendapatkan pemasukan sehingga tidak memberatkan orang tuanya atau pihak-pihak lain yang membiayai dia. Dia bisa membiayai sendiri baik dari transportasi maupun yang lain. Dalam program magang ini suatu yang luar biasa dan ada motivasi yang luar biasa yang muncul dari peserta atau calon peserta tersebut. Dan saya yakin motivasinya akan naik, akan meningkat luar biasa sehingga goalnya nanti akan benar-benar dapat. Di bidang apa saja untuk yang magang ini? Kalau di kami kita akan prioritaskan pada bidang-bidang operasional kayak food and beverage service, food and beverage product, kitchen ya, kemudian housekeeping. Atau mungkin bisa nanti kita masukkan ke dalam bidang teknik. Teknik itu Teknik itu seperti di engineering. engineering Ya, kayak engineer, IT gitu. IT dan sebagainya. Kalau kitchen itu berarti kayak chef gitu Pak? Ya, belajar memasak. Wih. Masak, baik itu masakan Indonesia maupun masakan internasional. Oh, ada masakan Indonesianya juga Ada, ya Pak di sana ada. ya? Gudeg gitu ada Pak? Ada. Oh ada gudegnya juga. Pecel gitu ada kalau cari pecel. Favorit di Aman Jiwo itu untuk orang asing adalah makan malam. Oh iya makan malamnya. Ya, makan malam itu satu set, di situ ada pepes ikannya, ada rawonnya, ada opornya. Jadi Indonesian food yang kita justru malah tonjolkan di situ. Opor pada doyan ya Pak ya? Doyan. Pepes juga doyan. Nah, Pepes ikan. itu kan juga di area luar itu kan pemandangannya sangat indah banget ya karena kita bisa lihat langsung Candi Borobudur. Candi Borobudurnya dan termasuk Aman Jiwonya juga itu kan atasnya kayak stupa Kayak gitu. stupa. Kita memang mengambil konsep Candi Borobudur, setengah dari Candi Borobudur. Itu bentuknya juga setengah lingkaran gitu. Setengah kan, Pak? lingkaran. Betul. Ada stupa Indo, ada kamarnya itu ada di dalam stupa-stupa. Yang desain siapa sih Pak? Orang Indonesia bukan Bapak? Bukan, yang desain orang Prancis namanya Edward Tuttle. Oke. Tahun Orang Prancis. 90 Berdiri tahun 1997. 97. Iya. Berarti ini sekarang sudah 24 tahun. 24 tahun. Oh, sama dengan usia saya. Oh, iya. Ada cabang-cabang lain selain di Borobudur? Kita ada dalam Aman Group. Iya. Kita ada sekarang di 33 hotel dan resort di seluruh dunia, ada di 20 negara. 20 negara. Iya. Oke. Semuanya pakai nama Aman di depannya. Oke. Aman artinya adalah damai, tenang. Iya. Jadi kalau dikatakan Aman Jiwa artinya adalah jiwa yang damai. Oke, Aman Jiwa, jiwa yang damai. Iya. Jadi untuk orang yang mencari kedamaian datanglah ke Aman Jiwa. Betul. Untuk orang yang mencari hospitality, untuk mencari rumah ya, bagikan rumah gitu ya Pak. Iya, ya? betul. Kita Pelayanannya konsepnya rumah. rumah ya Pak ya. Ya, konsepnya itu adalah rumah. Makanya kita pasang papan nama pun kecil, tidak besar-besar. Iya. Tapi orang mau cari gampang, tanya orang Dari pasti gampang. gampang, pasti gampang. Terus kebanyakan pasti kostumnya itu Jawa. Japanese, kita pakai surjan, pakai kebaya untuk yang operasional. Yang laki-laki pakai beskap. Ya, pakai beskap, pakai jarit, pakai selop, pakai udeng di atasnya. Iya. Kalau yang di front office itu pakainya belangkon. Itu yang Aman Jiwa untuk yang di Borobudur. Kalau di Denpasar pasti beda lagi. Di Bali kita ada di Ubud, namanya Ubud. Amandari Aman atau Dari. Bidadari yang damai. Wih, Ya. beda dari yang damai. Kemudian di Karangasem kita punya Aman Kila, artinya adalah bukit yang damai. Kemudian di Nusa Dua kita punya Aman Vilas atau villa yang damai. Satu lagi ada di Pulau Sumbawa, di pulau terpencil namanya Pulau Muyo di Nusa Tenggara Barat. Itu kita ada namanya Aman Wana Aman atau Wana. hutan yang damai, Hutannya. peaceful forest. Jiwa yang damai, bidadari yang damai, hutan yang damai. Wah, Iya, dan tahu konsep Aman Wana? Kalau kita ke sana kita seolah-olah tidur di dalam tenda karena kamarnya berupa tenda-tenda. Oke, kayak glamping gitu ya. Iya. Iya, glamorous camping. Coba ketik aja di internet Aman Wana di Siap. Google, nanti kan muncul ada Aman Siap. Wana di situ. Nanti kita lihat Langsung. bentuknya kayak apa. Memang unik, di sana sangat unik sekali.
semua punya keunikan, Ciri khasnya ciri masing-masing. khas masing-masing. Tidak ada satupun bangunan yang sama. Pasti beda. Ya, karena untuk sebagian orang, apalagi yang sudah terbiasa tinggal di hotel, terbiasa traveling dengan ada sebagian orang yang dengan hotel-hotel yang bentuknya hampir sama, begitu udah masuk ya seperti itu Yeah. tuh butuh sesuatu yang memang beda. Ada kearifan lokalnya, termasuk di Betul. Aman Jiwa ini. Betul. Nah, Pak, terobosan yang paling luar biasa lagi untuk setelah pandemi ini apa di Aman Jiwa? Prinsipnya kita menjual sesuatu yang berbeda dan kita lagi mempunyai program baru yaitu Train Journey. Train Journey itu gimana? Train Journey itu adalah kita pasarkan kalau misalnya ada tamu-tamu yang mau menginap di Aman Jiwo, ya kita sewakan satu gerbong kereta api khusus yang melayani Aman Jiwo, Woi, naik dari Jakarta oke. sampai ke Yogyakarta, kemudian nginap di Aman Jiwo. Di dalam kereta api itu kita layani ala Aman Jiwo dengan menu Aman Jiwo. Wow. Ada juga ada semacam lecture yang diberikan tentang Borobudur, tentang Prambanan, tentang tradisi lokal dan sebagainya kepada tamu-tamu kita. Kemudian setelah sampai di Jogja, dibawa ke hotel, nginep di hotel 3 hari, kemudian check out pakai kereta itu lagi sampai ke Jakarta lagi. Kita buat luxury train di sini. Iya betul. Kerjasama dengan KAI. Kerjasama dengan KAI luar biasa ya. Iya, karena banyak juga orang yang udah bosen naik pesawat kan, ada banyak Betul. ya. Ini benar-benar perjalanan yang berbeda. Mungkin kereta apinya juga beda Pak. Maksudnya kereta apinya lebih jendelanya lebih terbuka, Lebih bisa banyak, melihat pemandangan. lebih banyak lihat bagus. pemandangan, tempat duduknya juga nyaman. Memang kita setting sedemikian rupa dan hanya mampu untuk menampung paling maksimal satu gerbong itu cuma sekitar 15 orang. Tapi itu hanya dari Jakarta ya. Dari Jakarta Karena sampai sebenarnya tiap tahun kalau di Semarang sendiri itu sering banget ada kapal-kapal pesiar yang berlabuh di Semarang, Betul. terus kemudian tur ke Borobudur. Ya. Mungkin juga sebagian ada yang menginap di Aman Jiwo juga. Nah itu belum ada kayak tur journey yang khusus untuk yang dari kota lain selain Jakarta mungkin. belum ada. Tapi kalau di Indonesia sendiri, Aman itu mempunyai kapal pesiar khusus namanya Amandira. Dia melayani Oke. pelayaran sampai Pulau Komodo dan Raja Ampat. Wih. Dalam satu kapal itu private sekali, hanya ada 5 kamar atau 5 couple yang bisa masuk di situ. Sangat private, dan Amandira itu sampai sekarang mungkin masih belum beroperasi, tapi sebelum pandemi kita sangat laris sekali. Pak, dengar-dengar juga di situ ada ini ya Pak, kayak landasan untuk helikopternya. Jadi kalau orang yang penting banget nggak perlu ke bandara terdekat, tapi langsung disugus santai. Kalau di Aman Jiwo, kita pakai landasan helikopternya itu di lapangan bola di dekat hotel, punya masyarakat sih sebenarnya. Jadi kita berkolaborasi dengan masyarakat, bisa mendarat di situ, kemudian nanti dijemput oleh kita. Perjalanan dari tempat landasan sampai ke hotel cuma 5 menit. Waduh, Konco Naker jadi kepingin kan buat lihat-lihat Aman Jiwo, atau kepingin juga untuk ikut magang dalam negeri. Siapa tahu ya habis magang langsung diterima kerja di situ. Wow, luar biasa banget. Apalagi ternyata pendirinya itu dulunya orang Indonesia, Sukabumi. Bisa bikin hotel seluar biasa itu, ada kapal pesiarnya, ada segala macam. Nah, tapi Konco Naker, ini ternyata waktu kita tuh hanya sedikit, hanya 15 menit untuk goreng bakwan, ngobrol bareng bab gawean. Jadi buat Konco Naker yang cari-cari pekerjaan itu ada banyak sekali. Ada dari model tourism, ada, dan juga ada program-program pelatihan, ada program-program magang yang diadakan oleh pemerintah, dan untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga banyak program-program magang dan juga pelatihan. Nah, untuk tamu ini mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan pada Konco Naker, monggo silakan. Jadi sebenarnya kami sangat berharap sekali di Aman Jiwo ini banyak sekali orang-orang training yang berlatih kerja. Justru malah di Aman Jiwo itu malah dari jauh-jauh, dari Medan datang, dari Makassar datang, dari Lampung datang, dari Surabaya datang, dari Jakarta datang, Jawa Barat datang. Kenapa orang lokal malah nggak terlalu banyak? Nah ini pertanyaannya di situ. Sebenarnya jangan jadi momok bahwa Aman Jiwo dikatakan seperti disampaikan oleh Mbak Lini tadi seperti itu, kita disanjung luar biasa, ini kita melambung sekali ini Mbak. Tetapi datang saja, kemudian mencoba untuk berkompetisi di situ, kita sangat terbuka untuk memberikan training, memberikan pelatihan kepada semua orang, terutama
orang-orang di Jawa Tengah. Baik, terima kasih banyak Pak Munif. Sama-sama Mbak Dini. Baik, terus Konconaker, akhirnya kita sudah melebihi waktu dan ini untuk siaran perdana. Alhamdulillah banget dapat bintang tamu yang sangat menginspirasi, Pak Munif dari Aman Jiwo. Dan kita akan ketemu lagi dalam siaran bakwan goreng selanjutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.